Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan. Saya dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan membuat 5 perbandingan SDLC. Ya, yang pertama ada eh, yang pertama ada waterfall model, yaitu di sini waterfall model, lalu ke bagian ini ada spiral model, ada incremental model, ada rapid application development, dan itu terusnya angle model. Nah, yang pertama ini waterfall model, yaitu ini dia seperti berbasis web. Misalnya kita ingin membuat web, kita masuk ke bagian waterfall model ini, yaitu linear sequential, yaitu kita ini yang pertama ini untuk kita hanya bisa berbasis web. Nah, di sini eh, ada beberapa langkah sebelum kita apa membuat model SDLC-nya, yaitu yang pertama ada konsep, yaitu model model SDLC tertua yang mengikuti alur sistematis seperti air terjun, atau kata lain requirement, Ricknow design, Rickstraw implementation, Rickstraw verifikasi, Rickstraw atau maintenance. Yang kedua ada karakteristik, yaitu setiap fase harus selesai 100% sebelum fase berikutnya dimulai. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu dokumentasi ini sangat intensif di setiap tahapnya. Lalu ada kelebihannya, yaitu memudahkan dipahami, dikelola karena alurnya yang jelas. Nah, jadi di waterfall model ini itu memudahkan kita untuk memahami dan kita mengelolanya dengan yang jelas gitu. Lalu yang sangat disiplin itu jadwal dan target bisa ditentukan dengan pasti. Nah, di sini mungkin kalau nggak salah, waterfall linear ini kan kita bikin berbasis web. Nah, jadi basis web itu masih dianggap mudah karena pastinya di sini sudah disiplin karena sudah ditentukannya dengan pasti. Lalu ada kekurangannya, yaitu sangat kaku, sulit mengakomodasi perubahan di tengah jalan. Lalu produk jadinya hanya bisa dilihat di akhir siklus, yaitu risiko tinggi jika ada kesalahan atau desain di awal. Nah, seperti itu. Yang kedua ada spiral model, atau di sini spiral model ini bisa digunakan untuk kita di desktop, untuk membuat aplikasi mobile seperti WhatsApp, game, aplikasi mobile lainnya lah. Dan ini juga bisa untuk berbasis cloud. Nah, di sini fokus utamanya pada identifikasi dan
Mitigasi resikonya yaitu yang pertama ada konsep, yaitu gabungan antara model interaktif dan waterfall. Nah, di sini prosesnya berputar seperti spiral yang terdiri dari 4 kuadran, yaitu perencanaan, analisis risiko, pengembangan atau engineering, dan evaluasi. Nah, di sini ada karakteristik yaitu setiap putaran spiral menghasilkan prototipe atau versi produk yang lebih lengkap. Yang kemudian di sini penegakan luar biasa pada aspek keamanan dan mitigasi risiko teknik. Nah, di sini juga ada kelebihan yaitu paling aman untuk proyek besar dan kompleks yang berisiko tinggi. Lalu di sini perubahan kebutuhan dapat dimasukkan di setiap iterasi baru. Di sini ada juga kekurangan yaitu sangat mahal dan membutuhkan tenaga dan ahli analisis resiko. Prosesnya itu bisa berlangsung selamanya jika jumlah putaran tidak dibatasi. Nah, jadi di sini spiral model ini itu membutuhkan waktu analisis, ketelitian dan lainnya itu harus sama dengan yang dikatakan seperti ini tadi. Jika kita melakukan kesalahan, mungkin ini misal kita ingin membuat aplikasi mobile. Nah, jika kita melakukan kesalahan sedikit saja, ini akan gagal karena dia menganalisis resiko pengembangan engineering dan evaluasi. Nah, seperti itu. Yang ke bagian 3 yaitu incremental model, yaitu di sini untuk membuat seperti aplikasi mobile. Cuman itu saja, yaitu di sini membangun sistem sepotong demi sepotong. Ya, itu maksudnya itu ya konsep itu kebutuhan sistem dipecah menjadi beberapa bagian modul. Setiap modul dikembangkan melalui siklus SDLC mini hingga menjadi produk utuh. Lalu ada karakteristik yaitu modul pertama biasanya adalah core produk yaitu fitur utamanya. Lalu penambahan fitur dilakukan dengan cara bertahap pada setiap rilis. Nah, berikutnya ada kelebihannya yaitu pengguna mendapat manfaat dari fungsi utama lebih awal tanpa menunggu seluruh sistem selesai. Lalu kesalahan pada satu modul lebih mudah disolusi dan diperbaiki. Lalu kekurangannya di sini ada membutuhkan desain arsitektur yang sangat matang di awal agar modul-modul baru bisa pas saat digabungkan. Nah, biaya total bisa lebih tinggi dibandingkan waterfall. Nah, ini sepertinya ini yang bagian incremental ini hampir sama yang spiral model, tapi ini bagian incremental ini itu untuk mobile saja. Lalu ke bagian Rapid Application Development atau RAD itu ini untuk berbasis IoT seperti robot. Nah, di sini adalah prioritas utamanya melalui prototyping, yaitu konsep utamanya metode yang menekankan pada pengembangan cepat dan keterlibatan pengguna secara intens melalui
pembuatan prototipe berulang kali. Lalu ada bagian karakteristik, yaitu meminimalkan fase perancangan dan memaksimalkan fase konstruksi. Lalu menggunakan alat bantu otomatis chess tools, yaitu untuk mempercepat pengkodean. Lalu kelebihannya di sini waktu pengembangan sangat singkat, biasanya 60 sampai 90 hari. Umpan baliknya dari penggunaan dapat secara instan melalui prototipe. Kekurangannya hanya cocok untuk sistem yang bisa memodulisasi. Lalu di sini menuntut komitmen tinggi dari penggunaan untuk terus memberikan masukan. Nah, begitu. Lalu yang bagian terakhir yaitu angel model, yaitu di sini angel model itu untuk web, mobile dan desktop. Nah, di sini terhadap perubahan untuk fokus pada kolaborasi manusianya, yaitu konsep dasarnya yaitu pendekatan berbasis pengembangan interaktif dan inskremental yang sangat cepat, di mana persyaratan dan solusi berevolusi melalui kolaborasi tim lintas fungsinya. Lalu ada karakteristik siklus kerja pendek yang disebut sprint, biasanya 1-4 minggu. Nah, di sini menghargai individu dan interaksi di atas proses dan alatnya. Kelebihannya sangat fleksibel, perubahan bisa dilakukan kapan saja, bahkan di akhir pengembangan. Kualitas produk tinggi karena pengujian dilakukan di setiap sprint. Nah, kekurangannya bisa kehilangan arah jika tidak ada manajemen cukupan atau skop yang ketat. Lalu ada dokumentasi, ini sering kali minim karena fokus pada perangkat lunak yang hanya berfungsi. Jadi kesimpulannya dari kelima bagian itu, dari yang pertama waterfall ini digunakan sebagai itu berbasis web jika kita ingin membuat sebuah web. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode waterfall. Nah, karena waterfall ini ya dia gampang lah. Lalu di bagian ini di bagian spiral model ini ada banyak, karena dia ada untuk desktop, ada mobile, dan dia cloud. Jadi kalau kita menggunakan spiral model harus lengkap, karena biar lebih bagus, lebih teliti untuk analisis resikonya dan bagian pengembangan, evaluasi, dan harus teliti, dan ini ditekankan luar biasa pada aspek keamanan dan mitigasi resiko teknis. Nah, jadi kalau kita menggunakan spiral model, kita harus gimana ya, harus lebih analisisnya lebih dikembangkan lagi, pengembangannya, evaluasinya. Lalu di bagian incremental ini, di sini untuk kalau kita menggunakan incremental itu ditekankan untuk bagian mobile, karena di bagian mobile ini kita khusus untuk mobile saja, seperti game
game Valorant gitu, game WhatsApp atau OBS. Nah, itu seperti aplikasi mobile. Lanjut di bagian di bagian rapid application ini, nah di sini berbasis IoT. Nah, jika kita ingin bikin robot, nah di sini application ini sedikit rumit juga kalau kita ingin membuat sebuah IoT. Nah, di sini dia, apalagi kalau singkatnya saja bisa 60 sampai 90 hari, gimana yang rumitnya. Nah, lanjut ke bagian Angel model, yaitu di sini berbasis web, mobile, dan desktop. Nah, Angel mobile ini sama kayak waterfall model tadi, dia berbasis web, tapi di Angel model ini dia ada mobilenya, ada desktopnya. Jadi dia pendekatan berbasis pengembangan interaktif dan inkremental yang sangat cepat ini. Nah, di mana persyaratannya dan ilustrasi berevolusi melalui kolaborasi dan tim lintas fungsi. Nah, di sini juga biasanya itu 1 sampai 4 minggu. Nah, jadi bisa memudahkan kita. Oke, baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.